Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Belum makan, sehat ya. Kenapa belum makan? Buru-buru. Oke, nanti abis ini langsung ke kantin ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ibu boleh minta tolong, ada yang hapus tulis. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ibu absen dulu ya. Nur Fadila, Hadir, Bu. Aulia Anggraini, Nandawi Anggraini, Bu. Nanda Aulia Anggraini, Hadir, Bu. Halul Lutfia, Hadir, Bu. Nur Hoirun Nisa. Hadir, Bu. Ada yang hari ini nggak masuk? Cindy, Bu. Cindy. Cindy kenapa? Cindy sakit perut katanya. Sama ini, Bu, Nurika dia masih di jalan macet. Masih di jalan macet. Sebelumnya ibu mau ngasih komentar dulu. Kalau ibu bilang maza dan sukun al-anak dan kalian jawab darsun al-anak al-aqidatul akhlak. Bisa? Bisa, Bu. Kita coba ya. Maza dan sukun al-anak Dan sunnah anak akidah akhlak. maza Akidah akhlak. Akidah akhlak. good job. Ibu, maaf, spidolnya nggak kelihatan. Iya ya, mau kelihatan ya? Oh iya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi sejarah ilmu kalam. Di sini sebelumnya udah ada yang pernah dengar atau tahu apa itu sejarah ilmu kalam dan bagaimana terjadinya sejarah ilmu kalam? Enggak ada yang tahu. Kalau gitu, sekarang silakan buka buku link e-book yang sudah ibu kirimkan ya. Halaman berapa, Bu? Buka halaman 5. Kita akan membahas sejarah ilmu kalam terkait akidah pada masa Nabi Muhammad SAW, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin, dan akidah pada masa Bani Umayyah. Sebelum kita masuk ke materi, ibu mau menjelaskan sedikit apa itu ilmu kalam dan bagaimana sih kok bisa terjadi sejarah ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, di mana dengan bukti-bukti yang yakin atau nyata. Jadi membicarakan tentang ilmu keagamaan yang sudah pasti itu benar gitu, adanya nyata. Nah, terus bagaimana sejarah awal munculnya ilmu kalam itu? Sejarah awal munculnya ilmu kalam adalah sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang kala itu muncul persoalan di kalangan umat muslim bahwa siapa yang akan meneruskan kekhalifahan Rasulullah ini. Lalu diangkatlah, singkat cerita kemudian diatasi dengan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW. Sebagai salah satu serta disiplin ilmu keislaman, ilmu kalam atau teologi Islam ini baru lahir pada abad kedua Hijriah. Sekarang silakan buka halaman 5. Ibu minta kalian untuk dari salah satu dari kalian membaca akidah Islam pada masa Nabi ya. Silakan, siapa yang membaca duluan? Aku ibu tunjuk nih.
Oke, Nurfadila Putri, silakan. Akidah Islam pada masa Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu palu, belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadinya perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi dengan petunjuk Nabi tersebut. Maka segala persoalan dapat diselesaikan dan para sahabat mematuhinya. Selanjutnya yang nomor 2, akidah Islam pada masa para Khulafaur Rasyidin. Silakan, Anda. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa pemerintahan Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah dan Umar bin Khattab yaitu 13 sampai 23 Hijriah. Persatuan umat Islam masih dipertahankan, biarpun pada awal masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tempat muncul beberapa nabi palsu dan keengganan sebagai umat Islam membayar zakat. Namun semua permasalahan tersebut dapat diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya yang ketiga, menurut Fia. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Kondisi ini terjadi karena kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, sehingga umat Islam semakin leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak disentuh. Masuknya pemeluk Islam yang berasal dari berbagai daerah termasuk membawa alat pikiran dari keyakinan sebelum pemeluk Islam juga menjadi faktor perkembangan pemikiran kalam. Terima kasih. Selanjutnya, Nisa. Yang keempat adalah akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini, hubungan antara bangsa Arab dengan bangsa Ajam mencapai puncaknya. Komunikasi yang intens ini melahirkan corak pemikiran yang baru di dunia Islam. Gerakan menterjemah filsafat Yunani dan Persia gencar dilakukan sehingga terjadi transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Corak pemikiran baru ini kemudian dikembangkan oleh para pemikiran Islam dalam disiplin ilmu yang dikenal dengan kalam. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang ini mau menjelaskan. Jadi pada masa awal perkembangan Islam sampai dengan akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan, keadaan umat Islam masih dalam kekuatan pemahaman akidah. Nah, Khalifah Ali, setelah itu Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Khalifah Utsman bin Affan ini menerima estafet kepemimpinan dalam suasana kekacauan politik. Nah, upaya Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menyatukan umat Islam yang diselesaikan dengan memerangi kelompok yang tidak tunduk pada kekhalifahannya justru membuat friksi-friksi dalam Islam, yaitu melahirkan pemikiran-pemikiran yang menyebabkan terjadinya perang Jamal dan perang Siffin. Nah, untuk selanjutnya ibu minta kalian membuat kelompok. Sekarang kalian pilih berpasangan dua-dua ya, untuk menyelesaikan tugas kelompok, dan perwakilan kelompoknya silakan maju untuk membuka kotak. Siapa kotak pertanyaan? Siapa yang mau maju? Aku. Iya, pilih nomor berapa aja. Ingat ya pertanyaannya apa? Ya, selanjutnya waktunya 5 menit dari sekarang ya. Kurang Bu. Kurang. Iya.
Ibu nambahin jadi 10 menit gimana? Ya, oke Bu. Silakan dikerjakan ya. Apa ada kendala untuk tugasnya? Sudah? Bu. Coba dulu. Kunci kelasnya. Coba. Buat yang sudah silakan dikumpulkan ya tugasnya. Ini untuk nomor. Terima kasih. Fadila dan Nisa ya. Iya Bu. Dulu deh Fadila. Sekarang silakan dibuka e-book Emogami. Ibu kalian baca-baca dulu ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke? Sekarang tadi ibu mengoreksi dari hasil tugas kalian tadi ya. Bagaimana? Apa sudah siap? Siap Ibu. Baik, kita lanjut sesi tanya jawab ya. Ya. Pada abad keberapakah munculnya ilmu kalam? 4 Bu, benar nggak? 4, benar. Ya. Terima kasih. Siapa nama kamu? Lulu. Selanjutnya, siapa khalifah yang diangkat setelah wafatnya Rasulullah? Saya Bu. Siapa? Muawiyah dan Abu Sufyan. Oke, baik. Siapa nama khalifah ketiga yang disebut dengan peristiwa menyedihkan, yang menjadi tahun peristiwa menyedihkan? Utsman bin Affan Bu. Utsman bin Affan, betul. Disebut apakah peristiwa terbunuhnya khalifah ketiga? Al-Fitnah Al-Kubra bukan Bu? Betul. Bagus. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Baik. Selanjutnya. Mau diberi tugas? Enggak Bu. Tapi Bu. Kalau begitu, Ibu akhiri pelajaran pagi hari ini. Jangan lupa bukan dibaca-baca lagi karena minggu depan kita akan mengulas kembali materi yang minggu ini sudah dipelajari ya. Baik Bu. Cukup sekian materi pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.